Kali ini kita kehadiran dua narasumber dan untuk tema siang hari ini kita akan membahas tentang mengenal demam babi Afrika terkait dengan banyaknya isu pemberitaan yang tentang babi ngepet di Indonesia. Siang kali ini kita kehadiran dua narasumber kita yang luar biasa, yang hebat, yang menyediakan waktu siang ini. Silakan Mbak. Oke, makasih Mbak Nyet. Jadi kawan Keswan semua, saya akan memperkenalkan ya narasumber-narasumber kita yang keren banget juga. Waktu episode pertama pas Ketalk ngadain saat Kartini ini kan ada wanita-wanita tangguh. Kali ini kita nggak hanya menghadirkan wanita tangguh aja nih, ada juga Bapak Tangguh di sini. Bapak Tangguh yang bertanggung jawab dan mengurusi berbagai macam penyakit hewan, mencegah dan segala macam. Ini Bapak Tangguh kita satu ini, beliau adalah koordinator substansi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan di Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Arif Wicaksono, MSI. Selamat siang, Bapak. Apa kabarnya? Mbak Puri. Aman ya, Pak? Aman. Habis Lebaran, gimana Pak? Mudik nggak, Pak? Tidak, Mbak. Itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Jangan dibahas lagi ya, Pak. Membawa luka lama. Baik. Selain itu, kawan Keswan, kita juga menghadirkan satu lagi nih narasumber yang panutan buat saya lah pokoknya. Beliau ini medik veteriner muda di Direktorat Kesehatan Hewan. Dan beliau ini udah go internasional lah pokoknya. Jadi beliau ini Dr. Hewan Yuni Yupiana MSc PhD. Halo Mbak Yuni. Halo. Panutan. Apa kabar? Mbak Yun. Halo. Ini udah nyempetin buat kawan Keswan semua nih. Ini sebenarnya masih ada pertemuan internasional juga kan, internasional selain ini. Jadi kita langsung tanpa basa-basi Mbak Nyet. Boleh, ini tentang apa sih kita Ketalk kali ini? Iya. Sinyal saya dapat nggak Mbak Peri? Ada, aman? Dapat ya? Kayaknya aku matiin dulu sebentar ya video ya. Kadang ada agak error. Ya, selamat siang Pak Arif, Mbak Yuni, dan teman-teman sekalian. Siang monitor, kedengeran? Ya, kedengeran. Aman, oke. Kayaknya wajah saya kalah saingan sama Fleur ini, jadi hilang. Munculin lagi Mbak. Iya Pak. Iya nih kayaknya nih. Pertama-tama saya mau hari ini kita akan membahas Pak dan Mbak Yuni terkait dengan bagaimana sih kita mengetahui tentang demam babi Afrika, terutama dengan adanya isu babi ngepet nih Pak, lagi rame kan tentang babi ngepet, apalagi terkait dengan pemberitaan ini babi ngepet di Depok dekat rumah saya gitu Pak. Waduh, Depok lagi Pak. Depok sangat-sangat emang. Depok lagi, paling mantap. Paling banyak beritanya ya. Paling banyak beritanya. Iya betul. Jadi Pak, terkait dengan isu babi ngepet di Depok Pak, yang kita tahu notabene dari pemerintah Kota Depok sendiri itu sebenarnya sudah melakukan pelarangan terhadap pemeliharaan babi di perkotaan Pak. Nah, yang kita pengen tahu nih dari kawan Keswan dan juga teman-teman yang hadir di sini, sebenarnya untuk memelihara hewan babi yang baik itu bagaimana Pak? Terus kemudian sebaiknya dilakukan di mana? Udah gitu harus seperti apa supaya babi ngepet ini nggak selalu dijadikan kambing hitam Pak? Udah tahu dia babi gitu, kenapa harus dijadiin kambing gitu loh Pak? Mungkin bisa di-share Pak dengan teman-teman di siang hari ini. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ini diundang di Ketalk ya mengenai terkait dengan babi ngepet alias SF ya. Yang pertama mungkin pada bulan yang cukup baik ini, permohonan maaf lahir batin bagi selamat merayakan Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin Bapak sekalian, rekan-rekan Keswan. Saya ini sebenarnya ditodong sama Puri sama Bu Yunita ini untuk menyampaikan ini sebenarnya ya bincang yang ya
Semoga bermanfaat ya. Yang pertama saya babi ngepet di Depok ini cukup ramai loh, Bu. Jadi lebih menjadi trending daripada babi ngepet beneran yang mati. Babi ngepet di Depok ini sama dengan babi yang ngepet yang kena ASF, itu sama-sama korban sebenarnya. Kalau di Depok itu bedanya cuma korban untuk popularitas seorang, ya. Satu lagi, tapi kalau babi ngepet yang dari NTT, Sumatera Utara, memang mati karena penyakit ya. Itu yang memang bedanya ya. Jadi yang satu memang babi yang memang untuk dikorbankan untuk popularitas, satu memang untuk penyakit ini. Baik, tadi perlu saya sampaikan terkait dengan yang tadi Bu Yunita tanyakan, terkait dengan seperti apa sih sebenarnya terkait dengan pelarangan tunggangan babi di perkotaan, dan seperti apa sih supaya dia dijadikan kambing hitam. Sebenarnya kembali lagi baru sekalian, kalau kita lihat sebenarnya banyak wilayah-wilayah yang dengan aturannya, misalnya ada kabupaten kota halal tidak boleh pelihara babi, ada perda tidak boleh beternak kaki 4, kalau kaki 5 boleh kali ya. Seperti di Medan misalnya, itu ada perda-perda itu, aturan-aturan itu ada, tetapi sayangnya hal itu tidak dilakukan dengan tidak ada pengawasan, sehingga tetap aja para peternak babi itu ada di wilayah-wilayah tersebut, sehingga apa? Kalau ada ternak babi, para peternak udah melaporkan, takut kena sanksi. Sehingga apa akibatnya? Begitu ternak itu mati, menyebarlah ke masing-masing. Karena apa? Tidak diketahui oleh petugas dinas. Nah, mohon memang kaitannya dengan wilayah seperti seperti wilayah yang memang seperti itu, kadang-kadang ditutup-tutupi. Ini kota santri, kabupaten santri, tidak ada pelihara babi. Padahal banyak yang pelihara babi. Nah, maksud saya adalah tentunya dengan kita tidak melarang untuk suatu daerah itu memang tidak pelarangan peternak babi, tapi tentunya harus ada perda dan kemudian didukung oleh pengawasan yang kuat dari teman-teman di dinas kabupaten kota juga, sehingga tidak hanya melarang. Kalau melarang itu juga diwajibkan di mana saya boleh beternak babi. Kita tidak boleh juga untuk tidak kemudian melarang seutuhnya, tapi di mana yang memang lokasi yang memang jauh dari warga, jauh dari pemukiman, yang sesuai dengan tata-tata kabupaten kota yang mungkin bisa untuk melihara babi seperti itu. Jadi babi ini kesannya jangan disembunyikan. Kalau disembunyikan, ada waktu penyakit, takutnya kena marah atau kena sanksi oleh perda misalnya atau pemerintah daerah, mereka buang-buang itu ke sungai sehingga tidak ketahuan. Itu juga menjadi permasalahan terkait dengan babi ngepet ini. Kemudian kalau terkait dengan wilayah seperti apa, tentunya pemeliharaan babi harus juga mudah dikandangkan, karena di kandangan itu lebih mudah untuk biosecurity-nya, di kandangan itu juga lebih mudah kaitannya dengan untuk penanganan kesehatan hewannya, dan tentunya itu menjadi PR berat, karena memang kalau kita lihat hampir 95% ternak babi kita itu tidak dikandangkan ya, seperti Papua, NTT, yang itu menjadi PR tersendiri bagi teman-teman di dinas kabupaten kota. Itu mungkin sekedar gambaran kaitannya supaya nggak dikambing hitamkan lah, supaya dibabi hitamkan aja lah gitu lah. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, makasih Pak Arif. Jadi memang sebenarnya lebih baik ya transparan aja ya, nggak ditutup-tutupin gitu. Kalau misalnya ditutup-tutupin malah justru semakin tidak terkendali gitu kalau seperti itu. Nah, jadi kan kita memang ini mau membahasnya babi ngepet yang penyakit ya Pak ya, bukan yang satunya gitu. Kalau di sini kan kawan Keswan juga audiensnya macam-macam nih Pak. Maksudnya ada yang latar belakangnya memang di bidang kesehatan hewan, mungkin udah familiar nih dengan yang lagi rame nih di perbabian tuh penyakitnya apa gitu, mungkin ada. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang belum familiar gitu. Jadi mungkin Bapak bisa sedikit menceritakan ada penyakit apa aja sih di babi, dan yang lagi hot banget ini yang si babi ngepet sesungguhnya yang kita waspadai ini apa sih Pak? Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, sebenarnya penyakit babi itu sebenarnya ada beberapa yang sudah ada di Indonesia ya. Misalnya kalau kita lihat yang sudah endemis atau sudah ada di Indonesia adalah misalnya kolera misalnya. Memang kalau kolera ini memang penyakit yang memang ya sama seperti kebiasaan penyakit ya. Penyakit itu selalu menyertai daripada inangnya ya. Ada di Kalimantan Barat, kemudian di Sulawesi Utara, ada di Papua dan sebagainya ya, wilayah-wilayah yang sentra populasi ternak babi. Ini memang wilayah-wilayah yang belum bebas kolera, tetapi memang ada wilayah-wilayah yang sudah dibebaskan dengan penyakit kolera ini. Kemudian ada PRRS. PRRS ini juga penyakit yang sudah cukup lama di Indonesia juga. Kemudian juga ada sebenarnya dulu ada PMK terkait dengan babi, tapi walaupun sini mirip-mirip ya, tapi memang
memang PMK sudah berhasil dibebaskan, kemudian ada salmonellosis, kemudian ada memang bakteri-bakteri yang lain sebenarnya, dan memang sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi memang bisa diidentifikasi penyakit-penyakit itu, dan saya pikir wilayah-wilayah tertentu juga sudah bisa membebaskan dan bisa diidentifikasi. Memang yang penyakit hot saat ini ya adalah tadi penyakit demam babi Afrika atau African Swine Fever ya, yang secara di Indonesia sudah masuk di bulan Desember 2019, itu di wilayah Sumatera Utara tadi saya sampaikan bahwasanya ini kemudian menjangkiti menyebar ke Bali, ke NTT dan wilayah Sumatera sekitarnya seperti misalnya Lampung, kemudian Sumatera Barat, dan kemudian juga ada indikasi juga ke arah ke Papua. Ini yang cukup mengancam karena memang penyakit ini memang sulit dikendalikan. Dan memang sampai saat ini belum ada obat maupun vaksin untuk mengendalikan penyakit itu. Itu yang perlu menjadi kewaspadaan. Bahkan di Jawa sudah menyebar ke beberapa wilayah, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY sudah ada penyakit itu. Makanya penyakit itu yang demam babi Afrika itu memang sebenarnya ASF ini bisa dikatakan juga babinya karena apa? Penularannya juga lewat saling bertemu lah antara babi dengan babi, komunikasi atau saling pacaran lah gitulah ya. Misalnya ada juga karena sudah ke arah tanah ranah mungkin juga ke babi liar ya, ketemu dengan babi domestik ya, kemudian saling ketemu, saling curhat segala macam, mungkin jadi kena penyakit dan sebagainya. Ini yang penyakit mungkin hot yang saat ini ada, Mbak Turi. Oke, Mbak Nit ada mau yang ditanya ke Mbak Yuni mungkin nih, Mbak Yuni. Iya Mbak Yuni dari tadi nunggu ya Mbak Yun. Ya Mbak Yun, tadi kan disebutkan ya, tadi kalau tidak salah Pak Arif sudah sampaikan bahwa tadi disebutkan demam babi Afrika atau African Swine Fever. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman di sini bisa tahu mulanya penyakit ini itu dari mana sih tiba ujuk-ujukannya yang Indonesia ke Sumatera lagi. Nah itu seperti apa Mbak? Kemudian juga gejala yang terlihat ada peternak, kemudian juga teman-teman di PAN dan juga di dinas. Jadi teman-teman bisa mendiagnosa, oh ini ternyata lebih lebih ke penyakit African Swine Fever dibandingkan penyakit seperti kolera ataupun lainnya yang pada babi. Mungkin bisa di-share Mbak Yun pengalamannya seperti apa? Makasih Deknya. Tadi pertanyaan pertama suaranya agak hilang-hilang. Itunya ya bagaimana bisa masuk Indonesia? Betul. Bagaimana bisa masuk Indonesia yang tadinya dari China itu terus tiba-tiba kok dilaporkan di Indonesia? Ya. Terima kasih Deknya, Devleri. Halo kawan Keswan. Jadi kalau cerita ringkasnya ya, gimana bisa ke Indonesia memang kita nggak tahu secara pasti seperti apa, tapi kalau kita balik ke belakang sebenarnya virus ini sudah ada cukup lama, sudah lama sekali dilaporkan, yaitu sekitar tahun 1921 di Afrika. Jadi itu kenapa namanya adalah itu demam babi Afrika tadi. Jadi memang awalnya di Afrika tahun 1921, kemudian ke Eropa, ditemukan di Eropa sekitar tahun 1960-an, dan baru tahun 2018 dideteksi di Cina. Memang waktu terdeteksi di Cina itu, para ahli sebenarnya sudah was-was. Menurut mereka, kalau sudah nyampe Cina, bakalan deket nih ke tempat kita gitu. Karena kenapa? Karena lalu lintas perdagangan, hubungan kita dengan Cina banyak gitu ya, dan mereka kan negara produsen, jadi banyak produk-produk yang diekspor keluar. Nah, seperti tebakan para ahli ini, dugaan ilmiah para ahli ini memang ternyata ditemukanlah di negara Asia Tenggara. Mungkin kalau kawan Keston mengikuti, jadi ada Filipina, kemudian Vietnam sebelum ke Indonesia ya sudah terdeteksi virus ini. Kemudian kapan di Indonesia pertama kali dilaporkan itu tahun 2019. Desember gitu dilaporkan. Walaupun kita tuh sebenarnya pas di Cina itu sebenarnya di kementerian itu sudah antisipasi, sudah waspada gitu. Tapi tetap saja kecolongan. Memang virus ini sangat pintar, sangat kuat gitu. Jadi makanya akhirnya ketemu di Sumatera Utara.
teman-teman yang waktu itu menginvestigasi ya ke Sumatera Utara menemukan sepertinya masuk ke Indonesia tuh dari pakan yang mengandung babi. Nah, pakan mengandung babi di pelabuhan, kemudian dibawa ke peternak, kan murah ya kalau pakan sisa itu untuk pakan babi, dan karena sulit dimusnahkan, jadi diberi makan kepada ini babi gitu di peternakan kecil. Itu pertama kali Deknya. Nah, apa sih gejala yang bisa kita lihat ya? Saya yakin dari sebagian kawan di sini sudah tahu ya, tapi kalau untuk mencoba mengingat lebih gampangnya, namanya kan memang kalau bahasa Inggrisnya itu African Swine Fever, atau kalau kita bahasa Indonesia kan demam babi Afrika. Nah, ada demamnya memang. Gejala pertama yang perlu diingat adalah memang suhunya sangat tinggi yang terkena. Jadi suhu babi itu bisa mencapai suhu badannya 41 sampai 42 gitu. Nah, ada tanda-tanda merah di badannya. Mungkin kalau kawan Keson pernah melihat KIE yang dari Kementan bisa lihat tuh ada semacam video pendek gitu. Di situ bisa lihat ada semacam kalau dibilang biduran ya, kayak biduran merah-merah badannya, panas tubuhnya, kemudian kadang-kadang mencret, kadang-kadang konstipasi, malah sulit ke belakang gitu, hasilnya keras gitu fesesnya gitu kira-kira Deknya. Banyak Mbak Yuni, saya juga jadi penasaran. Mbak Yuni, Mbak penasaran ya Mbak Flori. Iya, karena kan tadi juga ngomongin bercak-bercak kayak biduran gitu ya Mbak. Iya. Tapi kalau saya ingat lagi tema ini, babi ngepet lagi gitu kan. Kan itu apa ya, babi ngepet biasanya identiknya lebih ke babi hutan mungkin ya. Pokoknya yang item-item gitu deh. Nah, bukan babi pink yang lucu-lucu gitu. Jadi kan suka takutnya nggak ketahuan juga nih tiba-tiba mati atau gimana. Nah, kalau misalnya udah sampai babi liar, tadi Pak Arif juga sudah mengatakan gitu, bisa aja kan main bareng segala macam. Nah, sebenarnya ke manusia apa enggak sih itu virusnya, maksudnya bersifat zoonosis atau enggak, jadi penyakit ini bisa menular dari hewan ke manusia atau enggak? Terima kasih. Ya, kalau dia nggak menular ke manusia, yang pastinya dia tidak penyakit ke manusia. Sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa memang dia itu bisa menular manusia gitu ya. Untuk babi hutan bisa menular. Jadi memang beberapa jenis babi itu, kalau misalnya kita mungkin suka nonton film Flora dan Fauna, kan ada babi-babi di Afrika tuh yang gede-gede yang taringnya, itu juga bisa kena. Nah, cuman memang tadi seperti Dek Flori bilang kan, kalau di babi domestik yang pinky itu kan kelihatan ya merah-merah. Tapi kalau babi hutan nggak kelihatan karena memang bulunya ada gitu. Jadi memang agak sulit lihat tanda merah. Paling ya kita lihat gejala lain. Nah, untuk negara yang memang baru terkena nih, kayak Indonesia mungkin kita sudah sudah 2 tahun. Kalau pas baru-baru awal itu virus ini sangat kuat, jadi bisa tanpa gejala langsung mati babinya. Nah, di babi hutan yang paling kita bisa lihat, kalau misalnya teman-teman kawan-kawan Keson melihat ada tiba-tiba misalnya laporan pemburu banyak ini nih, atau petani yang dekat-dekat hutan gitu, yang biasa lihat babi hutan berkeliaran kok tiba-tiba ada yang mati. Nah, bisa curiga jangan-jangan itu kena demam babi. Bukan babi ngepet ya Mbak berarti ya. Curiganya jangan ke babi ngepet yang itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya Mbak Nyet mau nanya, silakan. Saya jadi malah nanya terus. Lanjut dulu. Saya lagi ngebayangin yang babi pink-pink dulu. Babi pink-pink. Iya, jadi kan tadi Mbak Yuni udah cerita gejalanya segala macam. Nah, saya mau nanya ke Pak Arif deh. Sekarang kalau misalnya teman-teman kita nih, audiens kita kan ada dari mungkin pasti peternak, pedagang atau masyarakat umum gitu. Misalnya yang berpengaruh kan peternak nih juga, Pak. Kalau misalnya menemukan ciri-ciri gejala seperti yang sudah disebutkan Mbak Yuni, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan dulu gitu? Kan takutnya juga, wah panik nih saya sebagai peternak, ada kok babi saya mati. Udah daripada repot, buang aja tadi kata Pak Arif ke sungai atau gimana gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling tepat gimana Pak Arif? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Turi. Yang paling cepat
kalau menemukan babi yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Yuni misalnya ciri-cirinya mengarah ke tadi demam babi Afrika, saya pikir paling cepat adalah melakukan itu kepada para petugas dinas, ya, karena kita tidak tahu apakah itu karena memang istilahnya ya perbedaan terkait ciri-ciri fisik kadang kolera dengan mungkin penyakit ini memang agak sama-sama, ada yang mirip-mirip juga ya, dan ini perlu menjadi perhatian juga pada petugas. Intinya kepada para petugas dinas sebenarnya ada 3 prinsip ya, kalau kita menemukan kasus baru. Yang penting adalah pertama adalah deteksi cepat, kemudian eliminasi segera, dan hentikan penyebaran. Ini kemudian kalau saya pikir yang paling memungkinkan adalah yang pertama adalah lakukan depopulasi terbatas kalau memang ini mengarah ke sana ya, artinya adalah paling terbatas. Kemudian satu lagi, ternak babi ini jangan dipindahkan, kalau bahasa Maduranya standstill order katanya. Jadi jangan dipindahkan. Artinya supaya apa? Supaya penyakit ini mudah menyebar. Tapi kenapa? Babi ini begitu ngepet atau berdekatan dengan yang lain, cepat dia nyebar. Nah, kemudian saya pikir penting karena memang selama ini banyak peternak begitu babinya sakit mereka langsung jual. Nah, ada istilah namanya lagi, ada bahasa Maduranya lagi namanya panic selling tadi. Jadi dijual lah yang cepat-cepat lah supaya jangan sampai rugi. Lah ini menyebarkan penyakit. Makanya begitu ada kasus ini dan kemudian ada indikasi karena SF, kemudian para petugas beserta dengan pemangku kepentingan di situ melakukan penutupan wilayah. Tidak boleh dijual, tidak boleh kemudian dibuang ke sungai dan sebagainya untuk mencegah penyebaran penyakit. Kemudian yang paling nggak kalah pentingnya asuh jangan membuang bangkai ke sungai, ke danau, ke tempat sampah dan dikuburkan. Dan harus dikuburkan ya, yang paling penting atau dipopulasi dikuburkan. Kemudian pengawasan lalu lintas untuk ternak di wilayah tersebut, ya, itu paling penting. Kemudian diberikan informasi dan edukasi kepada para peternak, intinya terkait dengan penyakit tersebut. Karena memang sepengetahuan kita di lapangan banyak peternak yang belum tahu terkait dengan penyakit ini, Bapak sekalian. Makanya tentu dengan kesempatan seperti ini saya pikir cukup bagus untuk terkait dengan informasi. Tadi di awal sudah ada film nih yang disediakan oleh Bu Yunita maupun Bu Flori terkait dengan apa itu ASF. Ya ini bisa disebarluaskan. Kami kemarin sekedar share pengalaman kemarin di Manokwari cukup bagus antusiasnya karena memang baru tahu mereka penyakit ini. Seperti itu. Ini yang perlu disampaikan kepada para peternak apa yang harus dilakukan ketika ada ciri-ciri atau sakit yang disebabkan oleh demam babi Afrika tersebut. Begitu Mbak Sarah sekilas Mbak Flori. Pak, memang ya intinya juga tidak boleh egois juga ya Pak ya, demi kepentingan bersama semuanya, daripada semakin ruginya makin besar, rugi rame-rame, jangan. Lebih baik mikirin segera deteksi, eliminasi, dan kita hentikan penyebaran itu. Oke, Mbak Nyet mau nanya apa lagi? Oh iya, sebelumnya juga saya mewakili ternak nih Mbak Flori. Oke, siap. Halo, ya. Yeah. Pak, tadi Pak Arif sampaikan kalau misalnya saya mewakili teman-teman peternak, kebetulan di sini juga ada Mas Alfian, kemudian ada juga Mbak Novi. Kalau misalnya nih ternak babi saya misalnya sudah kena ya Pak ya, kemudian masih ada sisanya yang hidup nih Pak. Apa yang harus saya lakukan selaku peternak babi terhadap ternak babi saya yang masih hidup ini Pak? Kemudian yang kedua adalah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya, bukan kawan Keswan ya. Itu sebenarnya bisa diobatin nggak sih Pak gitu loh? Bisa diobatin nggak sih? Ada vaksinnya nggak sih? Seperti itu. Itu kan karena sama halnya dengan waktu yang COVID di awal, banyak pemberitaan hoax terkait dengan virus ASF ini Pak. Mungkin bisa di-share juga, diedukasi ke teman-teman peternak Pak. Ya, terima kasih Bu Yunita. Dari Pak Arif. Ya, terima kasih. Yang paling enak Bu, dibuat rendang babi Bu, sama babi panggang Bu. Panggang Pak, saya setuju Pak. Oh, setuju panggang ya Bu Flori ya? Wah, enak itu. Kalau masih ada ternak yang masih belum mati, sakit, mungkin sakit, saya pikir itu lebih bisa dimanfaatkan. Artinya, tadi seperti saya sampaikan Bu Dr. Yuni, bahwasanya penyakit ini bukan zoonosis ya. Artinya sepanjang itu masih bisa dikonsumsi, tetapi jangan lupa kalau sudah dikonsumsi, sisanya jangan diberikan kepada ternak peliharaannya. Itu saja.
sebenarnya, atau menunggu sampai mati mungkin ya, kemudian beri dikubur atau dimatikan dikubur. Itu lebih aman. Tetapi tadi jangan egois lah, jangan dijual lah. Itu jangan daripada menyebarkan penyakit itu. Itu yang terjadi terjadi di beberapa wilayah ya, enggak di Bali, enggak di NTT, enggak di Jawa, seperti itu. Jadi, wah daripada rugi saya jual lah, itu janganlah, sakit dijual segala macam. Saya pikir itu yang perlu dimasak aja lah, enak lah, lumayan itu. Ya, untuk menambah gizian gitu kan. Aman ya Pak, dikonsumsi ya Pak? Aman ya Pak? Seperti Mbak saya tadi, bayi panggang, wah enak itu. Aman buat Mbak Fleury. Aman ya, kalau buat saya aman. Baik. Buat saya tidak. Bukan nggak aman, tetap aman Bu. Nah, terkait dengan itu, kemudian apakah ada pengobatan? Sampai saat ini belum ada pengobatan yang efektif untuk terkait dengan virus babi Afrika atau ASF ini. Saya pikir untuk banyak yang sudah teman-teman lakukan itu adalah melakukan pemberian suplemen atau vitamin. Saya pikir nggak ada salahnya juga, karena memang karena ini penyebabnya virus ya. Saya pikir untuk meningkatkan imun tubuh, saya pikir nggak ada masalah juga diberikan hal-hal seperti itu, sambil tentunya yang nggak kalah pentingnya adalah menjaga biosecurity. Itu saja sudah yang harus saya lakukan terkait dengan yang saat ini. Apakah ada pertanyaan, ada obat ataukah ada yang lain? Mungkin itu Bu Dr. Yunita, terima kasih. Oke, Pak, tadi disebut-sebut ya, belum ada obatnya, belum ada juga vaksinnya. Tadi disebutkan salah satunya adalah biosecurity. Mungkin beberapa teman kolega dan juga teman-teman peternak tidak terlalu memahami apa istilahnya biosecurity itu apa. Taunya security aja Pak, satpam kayak gitu. Mungkin juga dalam event ini bisa dijelaskan Mbak Yuni atau Pak Ari terkait dengan biosecurity itu sebenarnya apa sih, satpam atau apa, atau seperti apa, bagaimana? Mungkin bisa dibantu? Ya, makasih pertanyaannya. Senyum. Ya, ini Dianjit sebenarnya ahlinya biosecurity ini, kawan Keswan. Tapi coba kita jelaskan secara simpel ya. Kalau mau ingat secara simpel, biosecurity itu adalah pisahkan dan desinfeksi. Pisahkan dan desinfeksi. Ini kita punya semacam apa nih ya, istilahnya? Bukan TikTok ya. Pisahkan dan simbol. Simbol. Jadi mengingatkan bahwa biosecurity itu bukan hanya semprot-semprot desinfektan aja, tapi pada saat tadi seperti Bapak Dr. Arief menyampaikan, dipisahkan, dikandangkan, itu adalah salah satu bentuk biosecurity. Jadi biosecurity itu adalah bisa dilakukan dengan cara memasang barrier, yaitu pakai pagar gitu, dan juga desinfeksi, yaitu dengan menyemprotkan desinfektan. Seperti itu mungkin simpelnya, Deknyit. Pisahkan, desinfeksi. Nah, untuk desinfeksi ini, ini. Ya, untuk desinfeksi ya. Saya penasaran juga kan, kalau misalnya mau apa ya, sebagai peternak kan juga mikir untung rugi juga nih, Mbaknya. Ya, pasti ya. Kalau misalnya ya virus ASF ini juga bandel banget gitu kan, mungkin desinfektan yang ampuh, efektif tuh, tapi nggak usah ngeluarin banyak biaya gitu. Mungkin yang di pasaran yang bisa kita gampang dapatkan tuh apa gitu. Ya, silakan Mbak Yuni. Murah ya. Iya, murah, murah meriah. Benar, tapi efektif. Jadi kalau misalnya kita bilang, wah ini bagus, tapi nggak bisa dipakai, mahal, terus ngapain beternak babi, kan orang mikir gitu kan. Kayak juga habis dah modalnya gitu. Nah, memang untuk pengetahuan kawan Keswan, jadi ada beberapa yang memang ampuh ya. Ada yang namanya sodium hidroksid gitu, ada yang iodin, formalin, itu nama-nama kimianya ya. Formalin teman-teman Keswan pasti sudah familiar. Ada yang namanya sodium hipoklorit. Nah, sodium hipoklorit ini sebenarnya yang paling gampang ditemukan kawan Keswan di pasaran, yaitu Baiklin ya, Baiklin. Nah, Baiklin atau merek apa aja, intinya isinya itu adalah sodium hipoklorit yang baunya rada-rada nggak enak gitu ya. Nah, harus diingat juga, bukan hanya bahannya saja, tapi harus ingat dosisnya, harus tepat, jangan di-train sampai apa namanya, biar hemat, tapi kalau nggak efektif sama aja kita tetap nggak bisa beternak babi di situ. Jadi kalau simpelnya, kalau kawan Keswan beli Baiklin, nah encerkan aja 2 kali, jadi 1 bagian Baiklin, 1 bagian air.
Nah, itu bisa dipakai untuk membersihkan kandang gitu, lantai. Tapi memang dia kurang baik kalau lantainya tanah, memang sulit. Jadi kawan kasuan sebaiknya memang nanti kalau misalnya ada yang terdampak nih peternak di sana, kalau bisa diperbaiki kandangnya, jangan pakai tanah karena sulit sekali desinfektannya efektif kalau kita semprotkan di tanah. Selain disinfektan juga bisa pemanasan loh. Misalnya kayak ada yang suka pakai sekam atau apa ya untuk liternya itu bisa dipanaskan, mau dibakar, tapi tolong hati-hati untuk jangan sampai mencemari lingkungan ke tetangga asapnya gitu. Jadi hanya menyampaikan bahwa selain terdesinfektan bisa juga dengan pemanasan, jadi bahan kimia dan secara fisika. Itu mungkin. Iya, jadi menarik ya teman-teman peternak, ada informasi baru yang tadi sekam itu ya Mbak Yuni ya. Iya. Tapi harus ingat juga nggak sekedar bersih-bersih aja kan biosecurity tadi. Tadi kita juga udah sempet apa muterin video juga nih OBH gitu kan. OBH oh iya OBH itu Mbak Yuni. OBH obat batu hitam pikirnya Mbak Yuni. Jadi ada lagi juga itu. Jadi mungkin sempat diputerin ya. Jadi tadi selain tadi kan ada pisahkan desinfeksi. Kita yang mau kita pisahkan desinfeksi itu apa sih supaya gampang ingat? Ingat OBH. Jadi dipisahkan. O itu orang, B itu barang, H itu hewan gitu. Kalau hewannya ya babi gitu ya. Terus kalau misalnya barang pakan, pisahkan dari apa sih? Dari sumber infeksi. Kalau ada misalnya tetangga kita kira-kira ada misalnya kayaknya kena sakit itu, jadi kita sudah siap gitu. Kita sudah memisahkan si OBH ini orang. Kita jangan main sembarangan ke tempat itu gitu. Nanti bisa bawa virus. Tadi kan bilang virus ini kuat sekali di sepatu kita, bisa lama, bisa berbulan-bulan gitu. Kemudian hewan, kalau hewan masuk itu, misalnya kan ada peternak yang kawin, kalau peternak yang peternak skala untuk rumah tangga itu biasanya kan memang pakai pemacek ya. Nah itu pemaceknya harus hati-hati, jangan sakit gitu kan. Kayak tadi dokter Ari bilang, hati-hati nih cari pacarnya yang sehat juga gitu ya. Kemudian nggak berlaku hanya untuk babi aja ya. Iya betul nggak berlaku, dia keluar tahu aja nih yang masih sendiri. Nah kalau barang contohnya pakan, nah untuk makan aja sih pakai OBH itu gitu kira-kira. Beri pakannya jangan sembarangan, misalnya gini, boleh nggak sih pakai pakan sisa? Kalau nggak pakai pakan sisa kan jadi mahal gitu. Ya, boleh, tapi dipanaskan dulu. Sampai kapan? Sampai mendidih. Panaskan sampai mendidih. Setelah dingin baru dikasih, jangan panas-panas ya. Nanti kebanjut. Kena ini. Babinya malah bukan karena asap tapi karena kepanasan. Gitu mungkin. Betul. Dianya. Ya, Mbak Fleri ngingetin untuk teman-teman yang di Facebook atau Instagram, karena nggak bisa itu bisa di chat ya untuk menanyakan kedua narasumber nih, kesempatan untuk bertanya. Kawan semua kalau ada pertanyaan apapun tentang si babi ngepet yang lebih KSF ya, tapi ya jangan yang satunya gitu. Itu boleh banget langsung komen, mumpung ada narasumber yang luar biasa ini. Yang luar biasa ini. Okay. Mbak Yuni menanggapi lagi itu tadi ya, tertarik dengan orang ya. Saya di sini mewakili peternak juga nih yang tadi. Kalau misalnya kita ketahui kan juga pedagang keliling atau trader itu juga menjadi faktor ya kalau tidak salah untuk penularan. Nah, kadangkala teman-teman peternak ini juga kayak mana ya, maksudnya kalau itu kan mereka membeli babi masuk ke dalam kandang ya untuk memilih, dan mereka bisa menaksir untuk ini harganya sekian, ini harganya sekian, seperti itu. Itu agak dilema. Mungkin ada saran terkait dengan pedagang keliling ini, seperti apa mereka teman-teman peternak untuk bisa membiarkan pedagang keliling ini untuk bisa masuk kandang, kemudian seperti apa teman-teman peternak juga bisa membeli babi dari teman-teman pedagang keliling, kayak mana Mbak Yun? Mungkin ada sarannya? Iya, poin bagus banget ya Nyit. Jadi memang itu itu praktek yang biasa kalau kita ke peternakan babi. Itu adalah praktek yang biasa teman-teman peternak melakukan dulu karena belum ada SF. Kalau yang lain kan kayak kolera atau CSF itu kan ada vaksinnya. Tapi sekarang untuk ASF ini semua harus berubah gitu. Pasti susah pasti. Tapi kalau kita pengen beruntung ya harus ada yang dikorbankan ya. Kayak tadi misalnya, kalau misalnya mau beli ternak babi baru ke dalam karena kita pastikan sehat.
Kalau kita bilang, mampu nggak kalau kita tes pakai di laboratorium? Mungkin nggak sanggup, ya mungkin. Nah, cara yang mungkin yang bisa kita sarankan saat ini, dipisahkan dulu, dipisahkan di tempat yang aman selama 3 hari. Nah, karena kalau kawan Keson dengar tadi, mungkin sempat kita sampaikan ada namanya masa inkubasi. Masa inkubasi virus ini yaitu pada saat dia masuk sampai dia bisa menyebabkan tanda klinis gitu. Kalau dia nggak, kalau peternak nggak tahu ini kayaknya sehat nih gitu, kayaknya babi yang dijual sama si anu bapak ini sehat. Untuk itu kita harus antisipasi, namanya diisolasi dulu atau dikarantina dulu nih di tempat yang kira-kira dipisahin ya dok ya. Nah, si juga nggak boleh tuh masuk-masuk, atau yang beli nih, yang beli juga nggak boleh masuk-masuk mau lihat babi dari dalam, nggak boleh. Kalau memang terpaksa dia harus, saya pengen masuk, saya pengen lihat gitu, dia harus rela menerapkan yang namanya biosecurity lagi nih, memisahkan dengan mungkin ganti sendalnya, kalau bajunya bisa mengekspos dia bisa ganti baju, memang agak ekstrim ya, tapi memang untuk virus ekstrim kita perlu tindakan yang pengorbanan lah, istilahnya seperti itu ya. Itu mungkin mudah-mudahan jelas untuk kawan Keswan. Oke, jelas sih. Satu lagi nih Pak Arif nih, kadang-kala kan kita sebagai peternak kan mencari yang murah nih. Misalnya saya beli, saya punya babi, oh ternyata di situ ada yang murah, saya beli. Nah, gimana Pak? Mungkin ada masukan terkait dengan teman-teman peternak yang tergiur dengan harga murah, kemudian mereka membeli dalam jumlah banyak tuh tadi yang seperti tadi Mbak Yuni sampaikan, kita nggak punya kandang untuk misahin nih dok, gitu kan? Kita biasanya langsung campur aja. Nah mungkin ada pendapat ataupun ada masukan Pak Arif? Ya, terima kasih Bu Trinita. Ini kan temanya babi ngepet ya. Jadi kalau kita identikan dengan babi yang sakit ini adalah babi yang membawa bencana, babi yang kemudian kalau ngepet mencuri uang kita. Nah, babi yang di kandang kita ini kan harta kita ini. Nah, jangan sampai nih tergadaikan artinya dengan tergiur misalnya, wah ada babi murah nih saya beli nih. Nggak taunya babi itu justru membuat bencana nih, merugikan saya. Nah, untuk itu, ya, ini udah bagus ini. Makanya jangan tergiur dengan beli babi yang murah yang pertama. Yang kedua, pastikan kalau memang mau membeli bibit babi ataupun misalnya babi pemacak atau babi jantan, babi betina segala macam, pastikan yang pertama dari wilayah yang masih bebas. Yang masih bebas artinya yang wilayah-wilayah yang memang saat ini tidak terjadi wabah ya, baik secara laboratorium maupun secara pemerintah ya. Artinya pemerintah selalu mengupdate terus informasi itu. Yang kedua adalah dari kompartemen, karena sekarang pemerintah saat ini sedang menggalakkan kompartemen bebas penyakit ASF ini, yang sebenarnya notabene untuk menjaga keberlangsungan usaha peternakan babi yang ada di wilayah tersebut, baik itu wilayah wabah atau tertular maupun wilayah yang masih bebas. Ya, ini yang kita harapkan. Jadi dengan kompartemen itu tentunya teman-teman para peternak bisa beternak lagi atau restocking lagi istilah kita, dari mengambil dari bibit-bibit yang ada dari wilayah bebas maupun wilayah yang sudah berkompartemen tadi. Terkait dengan kalaupun mengambil, apa yang dilakukan tetap kita yang harus lakukan adalah tidak mencampur itu babi yang barunya datang dengan babi yang sudah ada, supaya kita juga menjaga nih, jangan sampai juga babi yang baru itu walaupun dari bebas juga mencampuri apa aja, mengkontaminasi, menginfeksi daripada ternak babi yang sudah ada ini. Nah ini perlu kemungkinan, kembali lagi Bapak sekalian, yang perlu dipastikan adalah biosecurity itu dapat efektif dan berjalan baik ketika dikandangkan. Sepanjang tidak ada kandangnya, walau alam lah, namanya juga babi ya. Jadi ngepet sana ngepet sini kan gitu kan. Artinya itu yang terjadi di lapangan. Itu Bu Dr. Yunita. Oke, makasih. Mungkin Mbak Fleri, ada pertanyaan Mbak Fleri? Baik, tadi juga disinggung tentang kompartemen ya, itu sebagai bentuk jaminan dari pemerintah juga ya Pak ya? Ya kalau itu udah bebas dari penyakit ASF. Jadi nanti kalau kawan Keswan yang ingin beternak kembali gitu, mungkin bisa dari yang sudah terjamin nih asal-usulnya, jangan yang asal, wah murah nih, ambil aja, tapi takutnya ngepet-ngepet juga gitu, nanti rugi juga gitu kan. Nah, terus nanya tentang apa lagi nih Mbak enaknya? Oh itu tadi Pak, kan tadi misalnya tadi di awal ya, kalau tidak salah ya Mbak Fleri ya, tadi Bapak sampaikan bahwa kalau ada yang mati jangan dibuang ke sungai. Nah,
kalau misalnya saya punya babi kan gede-gede ya, beda sama ayam. Hmm. Kalau ayam mati kan gampang gitu ya. Kalau Kayaknya babi udah segede saya juga gitu kan ya Mbak Nyet ya. berat Takutnya saya badannya. nggak kuat juga saya gali-gali seperti itu. Nah itu dia. Mungkin gimana Pak, kalau misalnya babi saya mati nih, sedangkan lahan saya terbatas. Misalnya kayak misalnya saya beternak yang kiri tetangga, yang kanan tetangga, sedangkan kandang saya tuh di tengah-tengah antara tetangga gitu kan. Terus saya babi saya mati. Nah saya harus gimana nih? Sedangkan saya nggak punya lahan buat ngubur, udah gitu berat, yang deket kali deh. Ya saya buang ke kali. Nah itu gimana Pak terkait dengan babi-babi yang mati ini sebenarnya harus diapain sih? Gitu. Apa yang harus kita bisa lakukan? Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi gini sebenarnya masalah ini kan terjadi ketika misalnya terkait dengan disposal ya babi mati ini, penguburan ini misalnya kalau kita di wilayah yang memang notabene mayoritas memang peternak babi dan memang diizinkan dan sebagainya. Yang jadi permasalahan adalah kadang-kadang peternak babi itu tersebut tidak diizinkan oleh pemerintah daerah dan sebagainya. Sebenarnya yang harus kita lakukan kalau di lahan sempit kemudian juga tidak ada luasan lahan yang memang mencukupi, ada baiknya permasalahan ini tetap kita bawa dengan kan ada istilahnya namanya komunikasi risiko ya dengan pemangku kepentingan. Artinya kami peternak babi misalnya punya ternak babi yang mati sekian, kami tidak ada lahan, saya pikir pemerintah daerah nanti mungkin juga bisa mengalokasikan tanahnya untuk misalnya untuk penguburan babi itu daripada menjadi permasalahan sosial. Saya pikir nggak mungkin lah misalnya bupati atau wali kota, ya udah buang-buang aja sendiri-sendiri. Nggak mungkin seperti itu juga lah, gitu kan. Sebenarnya tentunya ini yang harus dijalin dengan baik. Momen ini, kejadian wabah ini juga harus menjadi bahan pelajaran kita semua untuk komunikasi risiko itu ada. Karena sebenarnya risiko ini sebenarnya sudah kita antisipasi dengan berbagai cara misalnya. Kaitan dengan tidak lelah, saya pikir tidak ada salahnya kita bersama dengan pemerintah daerah, toh itu juga masyarakat dari pemerintah daerah terkait dengan disposal ternak babi, penguburan segala macam gimananya, mungkin nanti pemerintah daerah bisa membantu lokasi-lokasi yang cocok, misalnya lokasi-lokasi yang memang tidak dipergunakan, jauh dari pemukiman, jauh dari peternakan babi, yang bisa dialokasikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk penguburan babi itu. Saya pikir itu. Tapi kalau memang, tapi kalau di daerah lain ya, saya pikir mayoritas memang peternak babinya banyak seperti NTT, Sumatera Utara, kemudian Papua, saya pikir nggak terjadi permasalahan itu ya. Mungkin hanya permasalahan yang ada di Jawa dan sebagainya. Itu Bu, Dr. Yunita, mungkin sebagai solusinya untuk komunikasi risiko dengan dinas menurut saya pikir itu yang paling penting untuk alokasi tanah itu. Peran dinas ya Pak ya, komunikasi. Ya. Kalau misalnya tadi kan Bapak ini nanti kan akan memberikan dampak yang lain kalau misalnya membuang di sungai ataupun di jalan yang seperti kita pernah lihat pemberitaan ya. Sebenarnya dampak apa sih Pak? Dampak apa dari virus ASF ini terhadap peternak sendiri, juga terhadap lingkungan dan juga terhadap masyarakat seperti apa Pak? Memberikan dampaknya seperti apa sih virus ini? Ya, jelas dampak yang paling besar adalah para peternak. Ibu Bapak sekalian, peternak itu yang paling terdampak terkait dengan kejadian penyakit ini. Karena gini, perlu diketahui bersama berdasarkan pengalaman kami ya di lapangan juga, ternak babi ini kadang ternak yang tidak bisa digantikan dengan ternak lain, terutama untuk acara adat ya. Kalau kita lihat di NTT atau di Sumatera Utara misalnya, kalau untuk apa serah-serahan kalau Jawanya itu, atau kalau untuk semacam bawaan pengantin itu harus pakai babi yang pertama. Yang kedua, konflik apapun di Papua itu bisa diselesaikan dengan babi gitu. Bahkan ada cerita ini, kalau ada orang tidak sengaja menabrak babi, itu gantinya itu adalah menghitung jumlah puting babi. Bayangkan ada 12 puting babi nih, kita harus ganti 12 juta. Kalau kita menabrak, mohon maaf, manusia aja cuma 2 kan, itu nggak banyak kan. Kalau itu banyak 12 juta bayangkan. Lebih mahal babi ya Pak? Lebih mahal babi. Mahal babi Mbak Ferry. Itu memang gini, terus terang aja, babi ini nggak bisa digantikan secara culture, secara budaya, adat istiadat terkait dengan hal itu. Makanya tentunya ini menjadi salah satu PR kita semua, bagaimana supaya babi-babi yang memang di daerah sentra populasi babi yang memang digunakan untuk acara adat, tidak hanya konsumsi ya, saya pikir seperti di Bali juga, itu keberlangsungannya tetap ada, itu yang perlu menjadi prioritasnya. Kemudian dampak yang lain saya pikir banyak Bapak sekalian. Dampak yang lain adalah karena saling karambol lah, berantai lah itu. Jadi kalau peternaknya rugi, nggak ada babi, apa yang akan dijual oleh pedagang? Kemudian apa yang akan dijual oleh industri pakan ternak misalnya? Apa yang akan dijual oleh industri pengolahan
daging babi misalnya, itu yang akan berdampak semua. Nah, inilah yang kemudian harga daging babi mahal misalnya. Ini yang juga akan menjadi semacam kayak inflasi di daerah juga mungkin terjadi di wilayah-wilayah tertentu karena ketersediaan daging babi ini. Ini mulai dirasakan oleh teman-teman Sumatera Utara yang naik 3 kali lipat harga ternak babinya ya. Kemudian di itu sudah naik 3 kali lipat itu. Itu yang kemudian kenapa tadi saya sampaikan kompartemen adalah salah satu untuk menjaga sumber ternak itu ada, bibit itu ada di setiap wilayah yang ada kena dampak wabah penyakit ini. Itu yang perlu menjadi perhatian kita. Kalau lingkungan jelas, kalau itu dibuang ke sungai, dibuang segala macam, itu akan menjadi semacam kayak pencemaran lingkungan, bahkan mungkin ternak pun juga akan nggak menyebar kemana-mana. Bahkan kita kemarin juga ini sebenarnya bukan di luar penyakitnya. Kita dapat semacam kayak ban untuk menghentikan sementara ekspor kita, ekspor kenaf. Kenaf itu rami Jawa yang diekspor ke Jepang sebagai bahan liter untuk kuda, untuk marmut dan sebagainya, kita itu di-ban. Bahkan untuk apa? Untuk aksesoris mobil lah, kenaf itu. Padahal bukan untuk pangan ya, padahal bukan untuk hewan babi ya. Kita di-ban gara-gara memang Jepang itu mempersyaratkan 50 km dari radius pengolahan itu harus bebas penyakit SF. Itu pun di-ban gara-gara penyakit ini, yang itu kan. Nah, kemudian kita melakukan surveillance di wilayah-wilayah yang memang di 50 km dari wilayah yang perusahaan itu ada di Lamongan, melakukan surveillance di wilayah tersebut dengan BPS Wates, dan alhamdulillah memang tidak ada kasus yang signifikan di sana, tidak ada kasus yang signifikan, sehingga ekspor alhamdulillah berjalan. Itu pun dampaknya, Ibu. Jadi dampak itu cukup luas misalnya, karena memang baik secara ekonomi, secara budaya, culture kaitan dengan pemakaian daging babi sebagai adat istiadat dan sebagainya. Itu memang kalau kita bicara dampak baik itu ekonomi maupun sosial maupun budaya. Mungkin demikian. Jadi benar ya. Berarti emang efek karambol itu ini ya, nyata gitu, maksudnya kemana-mana dampaknya. Ya. Jadi sebenarnya untuk kesimpulan, maksudnya untuk teman-teman di dinas peternak itu apa sih upaya yang harus dilakukan untuk mendukung pemerintah untuk mencegah penyebaran ASF ini, Pak? Karena memang sama dengan corona ya, mirip, tapi ini virus ini jauh lebih bandel juga gitu. Tapi yang menyerangnya ke babi. Nah, tentu tidak bisa hanya dari satu sektor saja gitu. Semua juga harus terlibat, baik masyarakat umum juga harus terlibat. Jadi kalau untuk teman-teman di dinas peternak itu apa sebenarnya yang bisa mereka upayakan juga untuk mendukung, yuk mari sama-sama nih kita cegah penyakit ini. Silakan Pak Arif. Ya, baik Mbak Puri. Jadi bagaimana sih untuk mencegah supaya tidak menyebar meluasnya? Sebenarnya yang paling bisa dilakukan adalah ada kebijakan di daerah. Begitu daerah itu sudah terkena, sebenarnya seharusnya yang dilakukan adalah penutupan wilayah. Karena penutupan wilayah itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah tentunya. Kalaupun penutupan wilayah itu adalah dasarnya adalah penetapan wabah. Penetapan wabah itu oleh Menteri Pertanian. Tentunya ini yang perlu dilakukan. Jangan takut untuk melakukan penetapan wabah, kemudian untuk penutupan wilayah, supaya penyakit tidak menyebar. Sekarang banyak memang keengganan untuk melakukan penetapan wabah, karena nanti memang melindungi para peternak yang ada di dalam. Tapi yang jelasnya adalah untuk mencegah tidak menyebar meluasnya lagi terkait dengan penyakit itu. Yang kedua adalah untuk daerah yang masih bebas terancam, misalnya, ada yang mungkin kita ingat 3E ya, early detection, early response, dan early report. Jadi kalau early detection diikuti dengan early response, sehingga early report misalnya, jadi dideteksi dulu oleh teman-teman balai mungkin ya, kemudian diikuti dengan early report, kemudian dilaporkan, kemudian oleh early response. Kita tindakan lagi yang paling jelas stamping out atau di populasi terbatas misalnya, kemudian penutupan wilayah. Saya pikir itu langkah cepat untuk mencegah penyebaran penyakit ini, karena tadi saya sampaikan penyakit ini tidak ada obat maupun vaksinnya ya yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah teman-teman dinas harus sudah juga melakukan terkait dengan KII, terutama terkait dengan komunikasi informasi edukasi tentang penyakit SF ini, baik terkait dengan apa itu penyakit SF-nya, bagaimana cara mencegahnya, tadi Bu Dr. Yuni juga sudah menyampaikan terkait dengan security-nya, dan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peternak ketika misalnya ada ternak sakit yang terindikasi SF. Jadi pertanyaan yang pertama, dan kemudian
tadi larangan terkait dengan jangan membeli ternak yang mati, ternak dari yang murah, kemudian jangan memberi pakan dari daerah wilayah yang terkena wabah, seperti itu yang kemudian dikomunikasikan secara terus-menerus melalui media massa, media elektronik, karena pandemi COVID ini kadang-kadang kita tidak bisa banyak berkumpul nih. Nah, itulah yang kemudian selalu disampaikan kepada para peternak. Dan kemudian para peternak babi terus saja membuka diri juga kepada para petugas untuk benar-benar menyampaikan apa saja sih apa yang terjadi. Jadi jangan sampai menutupi juga terkait dengan kasus-kasus seperti itu. Itu paling mudah yang dilakukan untuk dukungan teman-teman di dinas kaitannya dengan tentunya tindakan-tindakan selanjutnya seperti misalnya katakanlah desinfeksi segala macam tetap dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Itu mungkin Mbak Luri. Mbak Luri, kayaknya ada pertanyaan nih ya. Iya, ini tiba-tiba udah jam segini. Ini ada pertanyaan dulu biar memuaskan ini ke Pak kawan Keswan nih Pak. Kayaknya tadi kita terus yang nanya. Ini ada pertanyaan chat dari Mas Alvin. Gimana sih Pak Arif kira-kira untuk perkembangan vaksin ASF-nya ini sepertinya di peternak Pak. Menanyakan untuk perkembangan vaksin mungkin bisa disampaikan bagaimana perkembangan secara sekilas Pak. Ya, terima kasih. Perkembangan vaksin tentunya sampai saat ini kita sebenarnya sudah mencoba untuk membuat vaksin ya, tapi yang jelas perkembangan di dunia pun karena tadi penyakit ini kan penyakit lama sebenarnya ya, penyakit lama dan kemudian menimbulkan dampak ekonomi yang cukup tinggi, tentunya banyak negara-negara karena menyebar dari Afrika, kemudian Eropa, kemudian ke Asia dan sebagainya. Sebenarnya banyak negara-negara sudah berusaha untuk membuat vaksin ini, tapi mungkin karena saya secara detail tidak tahu ya terkait dengan kenapa begitu sulitnya membuat vaksin ini. Saya pikir banyak juga yang dilakukan, termasuk di Indonesia sebenarnya. Di Indonesia pun sebenarnya saat ini pun belum bisa, artinya dengan Puskesmas pun juga belum bisa untuk adanya vaksin yang memang cukup ampuh sana. Karena ada beberapa kali dicoba dan mungkin dengan hasil tidak memuaskan ya saat ini. Dan memang kita mencoba memang ada beberapa yang sudah dicoba, saya pikir serum convalescence ya, yang mungkin yang perlu oleh teman-teman Puskesmas, saya pikir kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Ini masih taraf uji coba, dan itu memang semoga saja bisa mendapatkan hasil yang signifikan. Tapi yang jelas, yang Vietnam pernah kemarin di media ya, Vietnam pernah berhasil membuat terkait dengan vaksin itu, ternyata juga begitu kita cek ternyata ke pemerintah, ke otoritas veteriner yang ada di Vietnam, ternyata hal itu juga belum bisa dilakukan. Cina katanya ternyata juga belum bisa dilakukan. Ini yang sampai saat ini perlu saya sampaikan, tidak ada obat atau vaksin maupun serum yang secara resmi atau terregistrasi diakui sebagai obat ataupun sebagai pencegah daripada penyakit SF ini. Itu Bu. Berarti masih terus ya Pak. Berarti jangan mudah percaya juga kalau di medsos ada banyak iklan-iklan menggiurkan mungkin gitu ya. Jadi kayak menarik nih, mungkin saya coba, padahal sebenarnya secara resmi ya belum ada itu. Jadi kawan Keswan juga harus jeli-jeli daripada rugi juga. Nah, sebelum saya bantu baca pertanyaan, ini Kakak Panutan juga mau ada meeting penting lainnya, jadi udah internasional, jadi harus pamit duluan. Nanti kalau misalnya kawan Keswan mungkin ada pertanyaan yang terkhusus untuk Dr. Yuni Yupiana, boleh disampaikan, nanti kami sampaikan, atau bisa dicari medsosnya Dr. Yuni Yupiana mungkin dimanapun, kepoin aja. Gimana Mbak Yuni? Ada closing statement mungkin? Cuman mungkin 2 kata aja yang untuk pesan buat kita semua, yaitu deteksi cepat, respon cepat. Nah itu buat semua gitu. Jadi mohon maaf kawan Keswan, saya harus pamit karena ini udah dipanggil-panggil. Terima kasih, ini 2 adik cantik yang keren banget. Terima kasih. Pak Arif, mohon izin saya Silakan Bu. Yang tugasan Pak Arif sebenarnya menugasannya. Oke, saya pamit kawan Keswan. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini kita lanjut lagi, banyak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya Pak ya. Gimana Pak Arif? Pak, ada silakan sepanjang masih ada itu. Oh, baik, saya bacakan lagi ya Pak. Ada pertanyaan nih dari Nanung CH.
Jadi mau menanyakan, alat yang digunakan untuk memastikan positif tidaknya ternak terinfeksi ASF ada nggak ya Pak? Mungkin maksudnya yang cepat juga kali ya, bisa langsung dideteksi. Kayak kita rapid test itu Rapid kali ya. mungkin seperti itu. Ya, silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaannya sebenarnya ada ya, yang namanya tes rapid ya, rapid PCR. Tapi kan memang saya sampai saat ini belum tahu apakah sudah ada rapid PCR yang memang sudah sudah bisa boleh dimasukkan ke Indonesia. Karena tentunya kembali lagi baik itu vaksin maupun tesnya atau rapid tesnya kan juga perlu adanya registrasi dari obat hewan ya terkait dengan hal tersebut ya. Itu yang perlu ada. Tapi kalau saya dengar-dengar di Vietnam, kalau saya lihat sih ada ya. Jadi artinya di sana itu kan lebih mudah dikondisikan. Jadi kalau ternak itu akan diperdagangkan, itu harus dites PCR dulu seperti tes COVID lah kita. Jadi kalau kita negatif, boleh nih, boleh bepergian nih, bepergian ke Solo kemana-mana nih. Tapi kalau kita negatif nih, nggak boleh bepergian. Mana kita positif, nggak boleh bepergian nih, gitu. Tapi kalau negatif boleh. Nah, ini yang sebenarnya kita masih menunggu terkait dengan pemasukan terkait dengan rapid test atau rapid test atau PCR-nya terkait dengan SF ini yang memang dari yang resmi lah ya, yang resmi sehingga kita bisa gunakan itu untuk mempercepat tes untuk penyakit ASF ini. Itu mungkin sampai saat ini memang belum ada yang mungkin ya. Saya pikir saya nanti coba akan tanya-tanya ke teman-teman obat apakah memang sudah ada tes PCR cepat yang sudah yang disetujui atau direkomendasikan. Mungkin itu, Mbak Wuri. Baik, terima kasih Pak. Mbak Nyet mau bacain lagi, masih ada 2 pertanyaan sih paling. Ada 2 nih Pak. Pertanyaan dari Pak Agung Tobing. Bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran stakeholder dalam penerapan biosecurity, terutama pada unit usaha milik pemerintah Pak? Kayaknya orang dinas nih ya. Yang notabene para stakeholder adalah orang awam yang latar belakangnya nggak pernah mendengar biosecurity. Nah, itu Pak mungkin yang memang nggak cuma di babi ya, kadang juga di sektor peternakan unggas ataupun ternak ruminan saya yang lain kan memang agak ini ya Pak ya, agak tidak familiar dengan istilah biosecurity. Jadi gimana Pak untuk meningkatkan stakeholder ini untuk kita bisa mempengaruhi mengadvokasi. Nah, bahasa kerennya gitu. Gimana Pak? Ya, makasih pertanyaan bagus Bu Yunita. Jadi sebenarnya advokasi kan cukup banyak ya. Tadi ditampilkan pada saat di awal kita talk ini kan sudah banyak itu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari bahan-bahan sosialisasi di pusat juga sudah ada, secara online juga sudah ada sebenarnya. Karena gini, biosecurity ini sebenarnya tidak sesuatu yang memang harus lengkap persyaratannya, harus lengkap bangunannya, harus lengkap fasilitasnya, tidak juga. Tetapi tergantung dari komitmennya juga gitu loh. Kalau alatnya bagus, bangunannya bagus, peralatannya bagus, semuanya oke lengkap, tapi komitmennya nggak ada, orangnya masih nggak ganti baju, sama saja kan. Padahal ada tempat untuk ganti baju, nggak ganti sepatu, padahal ada tempat untuk ganti sepatu, itu sama saja kan, gitu kan. Sama saja tidak ada SOP-nya. Nah, makanya sebenarnya di tayangan-tayangan yang terkait dengan edukasi terkait dengan secara media elektronik yang sudah kita bikin di PKH ini, sebenarnya lebih banyak mengakomodir yang memang biosecurity yang cukup sederhana sebenarnya. Dan itu yang selalu harus dilakukan pendampingan, saya pikir Bapak sekalian. Jadi teman-teman dinas ini melakukan pendampingan. Jadi pendampingan ini adalah tidak hanya pendamping pada para peternak. Jadi dari door to door lah intinya. Karena kalau kami melakukannya juga mungkin tidak bisa juga. Karena yang biosecurity pun sebenarnya dengan langkah-langkah yang tadi sudah baik dengan leaflet, brosur segala macamnya sudah ada, sebenarnya sangat mudah mereka lakukan itu. Misalnya ini, kalau tidak punya sepatu, ganti apa sih? Sebenarnya di dalam kandang itu misalnya bisa ganti sandal misalnya. Jadi ada sandal, ataupun kalau bisa mantel lah, mantel hujan itu yang ditaruh di dalam kandang. Sehingga kalau kita masuk kandang, itu harus ganti sandal di situ, dan ganti mantel, cuci tangan, sudah masuk kandang. Gitu. Itu biosecurity yang sederhana. Jadi kata-katanya aja kelihatannya, biosecurity apa ini gitu kan? Taunya kan security satpam. Jadi tidak perlu mahal ya Pak Arif ya untuk biosecurity. Yang penting prinsipnya itu. Prinsipnya itu Pak. Ya, yang kita komitmen. Betul. Jadi mungkin nanti bisa ambil dari KIE kita ya Pak ya terkait dengan biosecurity itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya balik lagi kalau misalnya butuh terkait informasi tentang biosecurity, tentang ASF nanti bisa
dikepoin ya. Kalau bahasa anak sekarang dikepoin di Instagram atau di Facebook kita ya Mbak Fleury ya. Iya, di website juga boleh kepo-kepo, YouTube juga. Nah, mungkin satu lagi aja ya pertanyaan ya. Jadi kita bisa bukan 1 jam nanti Mbak. Iya. Saya bacain ya Mbak Nit ya. Ya, mangga. Ini dari Firmangis BM. Jadi bagaimana jika di pasar ditemukan indikasi wabah penyakit babi ini? Berarti pasarnya jualan babi, maksudnya, Pak? Pasar babi atau pasar dagingnya? Ada babi ya? Nah. Mungkin pasar yang ada babinya, yang hewannya kali ya Pak, mungkin maksudnya ya. Ya, hewannya Pak. Ya, kalau itu di pasar, saya pikir perlu saya sampaikan, sama prinsipnya, pasar itu kan ada kandang-kandangnya. Saya pikir di pasar itu harus ada kandang isolasi. Jadi begitu ada indikasi kemudian babi itu kemudian terindikasi SF, saya pikir kalau tidak diisolasi, begitu memang positif mengarah, benar-benar positif mengarah ke SF, ya mau nggak mau ya dimatikan atau dikaling saja, kan gitu kan. Kemudian dikubur di dalam lokasi di wilayah yang memang agak jauh dari pasar tersebut. Dan di sekitar wilayah-wilayah yang tadi terjadi kematian ternak babi ataupun indikasi SF tadi, semua disinfektan tadi, seperti saya sampaikan oleh Bu Dr. Yuni, banyak disinfektan yang bisa digunakan untuk disinfeksi wilayah yang memang wilayah menjadi tempat kematian dari ternak babi tersebut. Disinfeksi lingkungan lah minimal seperti itu. Kemudian kalau memang masih hidup ya ditempatkan di wilayah yang memang agak jauh atau kandang isolasi di pasar tersebut. Saya pikir itu. Karena tentunya kalau pasar harusnya memang adanya kandang ya, seharusnya kalau pasar itu milik pemerintah. Seperti itu mungkin paling cepatnya ya seperti itu. Dan mungkin lapor ya juga ya Pak. Gimana? Yang tadi Mbak Yuni sampaikan lapor Pak. Lapor ya, ke dinas lapor, juga ya. Betul Bu, saya lapor ke dinas juga. Ada indikasi ini biar nanti dinas menindaklanjuti. Dan kemudian nanti menindaklanjuti juga akan dia mengetrace ini babi dari mana, yang satu kandang dengan ini babinya dari mana, satu kandang ini babinya dari mana saja, babi ini kandangnya di mana saja, dan kemudian penjualnya siapa, dan itulah yang kemudian mungkin dinas juga melakukan traceability untuk melakukan edukasi, dan kemudian tindakan-tindakan terkait dengan pengendaliannya, penanggulangan, juga disinfeksi dan sebagainya. Itu mungkin Bu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Fleury ya. Iya, dengan jelas banget sih. Ini udah jam segini juga Mbak Nit. Mungkin iya nih. Nggak kerasa kan udah selesai aja nih jam yang diberikan sebenarnya udah extend 8 menit ini. Mungkin iya, tapi kayaknya sih padat ya, padat kita informasinya padat, kemudian juga tapi jelas kan ya? Padat harus jelas. Mudah-mudahan jelas ya. Padat jelas, singkat. Oke. Kalau gitu udah nggak ada pertanyaan lagi sih Mbak Nit. Jadi mungkin kita minta Pak Arif untuk memberikan closing statement kali ya. Kita udah dapat banyak juga sini. Ya silahkan Pak Arif. Ada pesan apa ke kawan Keswan semua yang telah menonton acara kita pada siang hari ini? Silahkan Pak Arif. Saya sebenarnya mau pesan bayi panggang sih Mbak. Nanti saya bantu Pak. Ya, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih atas atensinya dan banyak masukan-masukan dan kemudian pertanyaan yang saya pikir cukup membangun. Dan satu lagi pesan saya adalah kita masih berjuang dengan cukup keras untuk menanggulangi penyakit demam babi Afrika ini atau SF ini. Tentunya perjuangan akan cukup berat karena memang saat ini belum ada obat dan vaksin, dan saya pikir perlu kontribusi Bapak Ibu semuanya. Karena terus terang aja pemerintah, tidak hanya pemerintah untuk berjuang itu, tapi tentunya melibatkan semua stakeholder, baik peternak, asosiasi peternak, para pedagang, kemudian swasta, untuk ikut terlibat juga dalam penanggulangan ini. Karena memang aset peternak babi ini harus bisa diselamatkan di Indonesia ini. Jangan sampai kita menjadi negara yang impor daging babi dari negara lain, karena memang saat ini belum ada yang memang terbebas dari penyakit ini. Makanya perlu kontribusi semuanya. Yang kedua adalah saya pikir minta teman-teman dinas untuk melakukan pendampingan, baik di daerah wabah, terutama di daerah yang sudah tertular, pendampingan kepada para peternak untuk menerapkan biosecurity dengan baik dan benar, dengan cara sederhana, dan kemudian mengedukasi terkait dengan sumber bibit babi dan wilayah-wilayah masih seperti mana. Nah itu yang kemudian pendampingan itu harus dilakukan oleh mungkin peternak dengan
dengan dinas, dengan melibatkan mungkin stakeholder yang lain misalnya ya, para pedagang dan sebagainya. Itu penting, Bapak sekalian, karena memang kalau tidak dilakukan pendampingan pada peternak yang mohon maaf notabene kadang-kadang peternak kita tradisional, penyakit akan selalu terjadi wabah-wabah di daerah-daerah yang memang selalu terjadi sirkulasi wabah kalau memang daerah itu belum bisa dibebaskan. Tentunya biosecurity inilah salah satu jalan aman. Kemudian untuk pelaku-pelaku yang memang nomor 3, pelaku-pelaku usaha yang memang sudah mungkin skala menengah ke atas, tentunya segerakan untuk dilakukan kompartemen bebas penyakit ASF ini. Sehingga keterangan Bapak Ibu sekalian sebagai sebagai salah satu sumber bibit, juga sebagai salah satu wilayah yang misalnya bisa bertanggungjawabkan secara kesehatannya untuk ternak-ternak babi yang ada di sekitar wilayah-wilayah yang memang saat ini berdampak. Sehingga apa? Harapan kami semua tentunya babi-babi tersebut dapat diambil dari wilayah-wilayah kompartemen itu. Dan yang terakhir, bagi kami pemerintah pusat sangat mendukung upaya-upaya apa yang dilakukan oleh teman-teman dinas, peternak, asosiasi terkait dengan penanggulangan penyakit ini. Tentunya kami semua mensupport penuh apapun yang mungkin diminta oleh pemerintah daerah ataupun kemudian dinas daerah ataupun asosiasi terkait dengan dukungan terkait dengan semacam inilah, semacam sosialisasi seperti ini ataupun bahan sosialisasi. Tadi Bu Dr. Yunita sama Bu Dr. sudah menyampaikan kalau bahan sosialisasi bisa didapatkan di media-media yang ada di Kesban yang sudah kita sediakan. Itu mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya, Bapak sekalian, terkait dengan ini. Waktu saya kembalikan ke Mbak Puri dan Bu Yunita. Silakan. Oke, makasih Pak Arif. Tadi yang kita ingat yang pesan dari Mbak Yuni apa 2 tadi ya? Lapor dan respon ya Mbak Fleur ya, di lapangan jika ada. Cepat. Kemudian yang dari Pak Arif tadi, kalau bisa kita simpulkan bahwa dibutuhkan komitmen dalam penanggulangan pencegahan untuk African Swine Fever ini, baik dari pemerintah pusat, daerah, kemudian juga pelaku usaha dan juga teman-teman peternak juga ya Mbak ya. Iya, kita harus ingat juga pokoknya kuncinya itu biosecurity belum ada. OBH, naon teh? OBH Mbak. Obat batuk hitam bukan. Apa tadi? Orang, barang, hewan ya. Orang, barang, hewan. Ya. Mungkin itu ya dari kita ya untuk siang talk Kitalk untuk siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Arif Wicaksono. Terima kasih Pak Arif sudah menyempatkan waktunya. Sudah menyempatkan di sela-sela kesibukan. Iya. Terima kasih teman ini. Iya, terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah stay tune di Instagram atau juga di Facebook. Nanti mungkin ada rekamannya yang kita juga bisa, misalnya ada yang kelewatan, aduh saya lupa nih gejalanya apa, nanti kita bisa diputar ulang ya Mbak ya, di Facebook ya. Bisa, tapi kita upload di sana deh. Di-upload di sana, tapi jangan lupa di-add dulu itu Facebook kita. Balik lagi promosi. Ya, promosi. Ya, di Direktorat Kesehatan Hewan. Mungkin itu dari saya, mohon maaf, saya selaku host dengan Mbak Fleury dan juga narasumber, jika dalam penyampaian ada kata-kata ataupun bercandaan-bercandaan kami yang mungkin tidak berkenan di hati kawan Keswan. Semoga apa yang kita lakukan dan kita diskusikan pada hari ini, pada siang hari ini, bisa bermanfaat ya Mbak ya Bapak, untuk kita semua, baik itu untuk teman-teman kolega di dinas ataupun juga teman-teman rekan-rekan di peternakan. Mungkin itu ada statement dari Mbak Fleury. Wah. Udah cukup, saya bukan hanya host aja di sini. Ya, cukup. Sekian dari kami, salam sehat selalu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di-setel lagi aja videonya Mbak, yang OBH atau Biosecurity ya, yang Biosecurity mungkin. Biosecurity ya. Iya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Arif, Mbak Fleury, Mas Kosim, Pak Feby, sutradara di sini. Demam babi Afrika itu sangat bahaya. Namanya ASF, babi jadi nggak safe. Belum ada obatnya tapi bisa dicegah. Dengan biosecurity caranya mudah. Awasi OBH, babi kita jaga. OBH, orang masuk kandang tidak sembarangan. B, barang dibersihkan, babiku aman. H, hewan sehat saja
yang di kandang dan juga yang akan datang. OBH, dengan OBH babi sehat semua. Dengan OBH aset kita jaga. Dengan OBH kita bisa kaya. Dengan OBH peternak babi jaya. Biosecurity